Hai sahabat bijak, tetaplah dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Sahabat bijak, new normal. Kata-kata ini menjadi trending topik pembahasan di seluruh dunia. Tapi sadarkah kita bahwa new normal itu bagian dari fase-fase kehidupan kita? Nah, sebelum kita bahas, jangan kemana-mana, tetap dengan Bani Firdaus di 360 Daily Logic. Fase new normal ini akan segera kita hadapi, kita jalani dalam kehidupan ini. Bisnis tetap harus berjalan, studi sekolah anak-anak tetap harus berjalan, tapi dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Ini penting sekali. Alkitab juga mengingatkan kita tentang fase new normal ini. 7 fase new normal Yusuf. Ini ada di Kejadian pasal 37, kemudian Kejadian 39 sampai dengan Kejadian 41. Ini ya, fase new normalnya Yusuf. Yang pertama itu, Yusuf ini dimusuhin dan akan dibunuh saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan Yusuf yang tinggal di keluarga berada, dia disayang ayahnya, tetapi ternyata dia harus dihadapkan pada fase new normalnya, yaitu dia dimusuhin saudara-saudaranya sendiri dan akan dibunuh. Fase yang kedua itu apa? Setelah ditangkap sama saudara-saudaranya, dia dilemparkan ke dalam sumur. Coba bayangkan fase new normalnya Yusuf ini. Begitu enaknya tinggal di rumah ayahnya, ternyata dia harus tinggal di dalam sumur. Dia pun tidak tahu kapan itu akan berakhir. Dengan lingkungan yang kecil, ruangan yang kecil dalam sumur, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak cukup sampai di situ. Fase yang ketiga, dia dijual ke saudagar-saudagar Midian. Saya yakin perasaan Yusuf pada waktu itu juga kacau. Yang keempat, dijual di Mesir. Lihat, setelah dibeli oleh saudagar-saudagar Midian itu, Yusuf ternyata dibawa ke Mesir dan dijual. Dilelang ya, pada masa itu budak-budak dilelang. Siapa yang berani beli? Siapa yang berani beli ini budak yang A, budak yang B. Tidak pernah tahu nih kapan berakhirnya Yusuf ini sebagai budak yang dijual. Kemudian yang kelima, Yusuf difitnah istri Potifar. Ini luar biasa sekali. Orang yang berbuat baik mengalami berbagai fase new normal yang tidak pernah tahu ujungnya kapan. Yang keenam, setelah difitnah, dia dimasukkan dalam penjara. Nah, kalau di dalam penjara bisa dihukum mati juga. Yang ketujuh, dilupakan kebaikannya oleh kepala juru minuman sampai dengan 2 tahun. Sahabat bijak, kita pun sebenarnya juga melalui fase-fase new normal dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir, kita bisanya menangis. Kemudian makanan datang, minuman datang. Tetapi apakah kita menangis terus sampai kita beranjak dewasa? Tentu tidak. Kita menjalani fase new normal, kita harus dapat berbicara, kita dapat meminta, dapat berkata-kata, dapat menulis. Dan ketika melalui hal-hal itu, pasti akan terasa sulit juga. Kita belajar dari Yusuf. Dari 7 fase new normal Yusuf. Apa yang diajarkan? Yang pertama, Yusuf itu mengandalkan Tuhan. Yusuf tidak berontak, tidak menyalahkan keadaan, tidak membalas dendam. Itu sebabnya kemurahan Tuhan ada dalam hidup Yusuf. Kita ada saat ini juga karena kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sahabat bijak, di fase new normal yang akan kita hadapi, jangan berontak, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan apapun, jangan menyalahkan siapapun. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi berikutnya. Yusuf pun demikian. Tugas kita adalah mengandalkan Tuhan agar kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Poin yang kedua yang kita pelajari dari 7 fase new normal Yusuf adalah Yusuf mengembangkan diri. Kita lihat ketika dia selalu sertai Tuhan, dia juga mengembangkan diri. Ya, lihat di Kejadian 39 ayat 2-4. Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar. Karena apa? Dia melakukan pekerjaan dengan benar, menambah skill, menjadi penguasa rumah tangga Potifar sehingga Potifar tidak perlu mengatur apapun. Dia juga menjadi kesayangan kepala penjara. Semua tahanan dipercayakan kepada Yusuf, termasuk pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Ini ada di Kejadian 39 ayat 21-23. Kejadian 41 ayat yang 43. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi penguasa tanah Mesir karena Tuhan menyertai dia dan dia menambahkan skillnya, mengembangkan diri. Saya berharap kita semua dalam menghadapi fase new normal juga memperhatikan apa yang bisa kita kembangkan. Skill kita, talent kita, ayo kita pikirkan. Kesehatan kita jangan dianggap remeh. Protokol-protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tetap kita kerjakan. Agar badan kita sehat, kita boleh terus berkarya dan Tuhan akan menyertai kita. Kesehatan itu juga penting. Jangan karena kita merasa kita kuat, kita tidak pakai masker. Tapi bagaimana kalau kita menjadi pembawa virus itu? Keluarga yang akan dikorbankan. Sahabat bijak, yuk dalam fase new normal ini kita lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Andalkan Tuhan, mengembangkan diri. Kita percaya kita semua akan kuat dalam fase new normal ini. God bless you.